Mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan, saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Melalui pujian ini kembali kami diingatkan untuk bagaimana kami boleh mengasihi, untuk bagaimana kami boleh mengampuni orang lain juga Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami pun juga akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan bukan hanya sekedar kami tahu, tetapi biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi cermin bagi kehidupan kami. Apakah kami sudah sungguh-sungguh menghidupi firman itu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau juga boleh mengurapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman pada saat ini. Biarlah kebenaran yang disampaikan adalah kebenaran-Mu saja. Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, saya untuk setiap diri kita boleh merenungkan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Matius 5 ayatnya yang ke-43 sampai ayatnya yang ke-48. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Matius 5 ayatnya 43 sampai ke-48. Ayatnya yang ke-43 berbunyi, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna." Demikian pembacaan kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, di hari ini adalah tanggal 16 Agustus. Pertanyaannya, apakah ada yang tahu di momen di tanggal 16 Agustus itu ada peristiwa apa untuk Indonesia? Ada yang tahu? Saya nggak terlalu jelas, tapi berkaitan dengan proklamasi. Betul. Tanggal 16 Agustus itu adalah peristiwa satu hari sebelum proklamasi itu dikumandangkan. Tetapi di dalam peristiwa 16 Agustus ini tidak dapat disingkirkan begitu saja. Karena ketika orang Indonesia pada waktu itu memperjuangkan proklamasi itu, sebenarnya kesepakatan Indonesia harus merdeka itu adalah kesepakatan semua dan kerinduan semua rakyat Indonesia, baik dari golongan muda sampai golongan tua. Tetapi kenyataannya di dalam kesepakatan itu, di dalam semangat kemerdekaan itu, mereka ada perbedaan cara untuk menempuh jalannya proklamasi. Perbedaan ini dilihat dari kesepakatan atau cara yang ditempuh dari golongan muda dan golongan tua. Dari golongan muda, mereka ingin cepat-cepat supaya menegaskan proklamasi itu supaya segera dikumandangkan. Cepatlah, ayo kita segera proklamasi ini disegerakan. Mumpung Jepang itu kalah, mengalami kekalahan dari sekutu.
Jadi di satu hari sebelumnya, 15 Agustus itu ada peristiwa di mana Jepang mengalami kekalahan. Karena Jepang barusan mengalami pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Dan hal itu didengar oleh baik golongan muda maupun golongan tua Indonesia. Ketika golongan muda ingin mensegerakan proklamasi ini, tetapi ditahan dari golongan tua yang lebih banyak pertimbangan. Mereka mengatakan, ini kan dah ada wadahnya yang disediakan oleh Jepang. Dahlah kita pakai cara ini. Pasti kemerdekaan itu akan segera dilakukan. Tetapi golongan muda tetap tidak ingin kehilangan momentum itu. Oleh sebab itu apa yang dilakukan oleh golongan muda? Mereka membawa Soekarno dan Hatta ke daerah Rengas Dengklok. Supaya apa? Supaya mereka menekan Muhammad Hatta dan Soekarno supaya mereka segera mengumandangkan proklamasi itu. Nah, Soekarno dan Hatta sebagai golongan tua pada akhirnya mereka melihat bahwa golongan muda pun karena cintanya pada Indonesia, mereka memahami bahwa mereka ingin supaya Indonesia segera merdeka. Oleh sebab itu, mereka akhirnya bermufakat. Oke, proklamasi akan segera dideklarasikan. Dan golongan muda pun juga menyepakatinya. Jadi dengan satu tujuan yang sama karena mereka mencintai Indonesia, maka mereka bermufakat walaupun mungkin mereka memiliki perbedaan cara. Akhirnya di hari itu mereka kembali ke Jakarta dan mempersiapkan proklamasi Indonesia. Dan pada tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan Indonesia pun dikumandangkan. Mungkin kalau tidak ada peristiwa Rengas Dengklok ini, mungkin saya mengasumsikan, mungkin bisa saja kemerdekaan Indonesia itu bisa lebih lama lagi karena menyesuaikan dengan prosesnya. Jadi melalui ini kita melihat tidak ada cara yang benar-benar mutlak benar dan tidak ada cara yang mutlak salah. Tetapi semuanya itu saling melengkapi satu dengan yang lain. Menjadi satu kesepakatan yang utuh dan pada akhirnya ketika mereka memiliki kesatuan hati ini, mereka akhirnya menyepakati kemerdekaan itu segera dilaksanakan. Jemaat yang terkasih, peristiwa ini mengingatkan bagi setiap diri kita bahwa sebuah bangsa tidak mungkin dipersatukan hanya karena semua orang mempunyai pendapat yang sama. Bangsa dipersatukan ketika orang-orang yang berbeda mampu menemukan sesuatu yang lebih besar daripada perbedaan mereka. Dalam konteks Indonesia, salah satunya adalah kecintaan kepada bangsa dan tanah air. Tetapi pada hari ini, firman Tuhan membawa kita lebih jauh lagi. Tuhan Yesus tidak hanya mengajarkan kita untuk mengasihi orang yang memiliki tujuan yang sama dengan kita. Tuhan Yesus mengajarkan sesuatu yang jauh lebih sulit lagi, yaitu mengasihi kepada orang-orang yang berbeda dengan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, mungkin setiap diri kita dapat berkata, saya bisa mengasihi orang yang baik dengan kita. Kita dapat mengasihi orang yang juga mengasihi kita. Kita dapat mengasihi untuk orang-orang yang sepemikiran dengan kita. Kita dapat mengasihi orang-orang yang bisa kooperatif dengan kita. Kita dapat mengasihi keluarga kita dapat mengasihi sahabat kita,
kita dapat mengasihi pasangan kita atau anak-anak kita. Kita dapat mengasihi orang-orang yang mendukung kita. Tetapi pertanyaannya, ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang tidak selalu mendukung kita, ketika kita ketemu orang yang bisa menyakiti kita, ketika kita berjumpa dengan orang yang dapat mengecewakan kita, ketika kita berjumpa dengan orang yang suka membantah dengan kita, ketika kita berjumpa dengan orang yang suka merendahkan kita, apakah kita dapat mengasihi mereka? Dan disinilah perkataan Tuhan Yesus dikumandangkan. Melalui Matius 5 ayatnya 43 sampai 48. Kita belajar apa yang diinginkan dan dikehendaki Allah di dalam kehidupan kita. Ketika kita berjumpa dengan kondisi yang tidak ideal itu, ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang tidak sesuai dengan keinginan kita, dengan sangat jelas minta tolong dari tim Mulmed untuk bantu saya mengoperasikan karena pointer saya macet. Melalui perenungan ini, mulai kebenaran firman Tuhan Matius 5 ayat 43 sampai 48 ini, Tuhan Yesus kembali mengumandangkan. Mengasihi itu mudah untuk dikatakan dan seringkali diajarkan. Dan mungkin kita merasa kita sudah mengasihi. Tetapi Tuhan Yesus ini menegaskan bahwa mengasihi itu bukan hanya sekedar mengasihi terhadap orang-orang yang tidak mengecewakan kita. Tuhan menuntut setiap diri kita untuk memberikan kasih yang ekstramer, yang melampaui dari pengharapan akan dunia ini. Yaitu mengasihi orang-orang yang menyakiti, mengecewakan, yang seringkali membuat kita marah itu. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika kita berjumpa dengan orang-orang ini? Tuhan Yesus mengatakan, kasihilah mereka. Tetapi tidak hanya berhenti sampai pada kasihilah mereka. Tuhan Yesus kembali melanjutkan, berdoalah bagi mereka. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini sangat jelas, tidak perlu diartikan, tidak perlu diparafrasekan kembali. Dan setiap diri kita, saya yakin, tanpa khotbah pada hari ini, setiap diri kita sudah sangat tahu. Cuman pertanyaannya adalah, sudah seberapa jauh kita melakukannya? Sudah seberapa jauh kita menerapkannya di dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi? Ketika kita berhadapan pada konflik itu, apa yang terjadi dalam hati kita? Ketika kita berjumpa, diperhadapkan pada situasi orang-orang yang menggosipin kita, yang mengecewakan kita, apakah ada keinginan untuk kita membalas? Ketika kita berhadapan dengan orang-orang itu, apakah ada godaan untuk kita semakin membangun tembok yang tinggi? Ketika kita berjumpa dengan orang-orang itu, apakah ada godaan untuk kita memutuskan relasi itu? Firman Tuhan hari ini menegaskan kepada setiap diri kita. Ketika engkau disakiti, ketika engkau dikecewakan, ketika engkau dibuat marah, Tuhan tidak meminta kita untuk mundur dari situasi itu.
Tuhan tidak meminta siap diri kita untuk memutuskan relasi dengan orang itu. Tetapi Tuhan meminta hal yang mungkin sulit untuk kita lakukan, yaitu kita mengasihi dan mendoakan mereka. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sudah seberapa jauh siap diri kita ketika kita diperhadapkan pada situasi itu, kita membawanya di hadapan Tuhan. Ketika kita marah, ketika kita kecewa, sudah seberapa jauh kita mendoakan orang yang mengecewakan kita. Sudah seberapa jauh kita mendoakan pasangan yang mungkin pada saat itu melukai kita. Kita sudah seberapa jauh mendoakan rekan kerja kita, atasan kita yang kata-katanya kasar terhadap kita. Sudah seberapa jauh ketika konflik di dalam pelayanan itu terjadi, sudah seberapa jauh kita mendoakan rekan-rekan pelayanan kita. Sudah seberapa jauh kita mendoakan orang-orang yang menyakiti kita, yang ketika kita mengatakan, aku gak mau diperlakukan seperti ini, tetapi mereka tetap melakukannya. Pernahkah kita mencobanya? Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan pada saat ini bukan hanya sekedar kata-kata saja. Dunia selalu mengajarkan kepada setiap diri kita, ketika engkau disakiti, kita dapat membangun batasan dengan orang itu. Dunia dapat mengatakan ketika kita disakiti, dikecewakan, kita dapat membalasnya. Dunia dapat mengatakan ketika engkau dibuat marah, ketika bosmu tidak baik dengan engkau, ketika engkau diperhadapkan pada rekan yang juga mengecewakan dengan engkau, yang menjatuhkan engkau, balas lebih kejam. Dunia dapat melakukan itu. Tetapi ketika kita semakin membalas, semakin marah kita, semakin luka itu dan kemarahan itu semakin besar, bukan? Maka damai sejahtera itu semakin hilang dalam hidup kita. Semakin marah, semakin kecewa, semakin kita membalas, semakin kita tidak ingin melayani Tuhan. Semakin marah kita, semakin kita membalas mereka, kita semakin tidak mau menjalin komunikasi dengan mereka. Ketika kita semakin membalas, semakin membangun tembok yang tinggi, semakin dingin hati kita. Kita menganggap sudah cukup aku membangun tembok ini, maka aku tidak akan tambah terluka. Aku tidak akan merasa dikecewakan lagi. Aku tidak akan semakin marah lagi. Aku tidak akan memiliki dendam ini lagi. Realita mengatakan semuanya itu salah. Kemarahan, luka, dendam, semuanya itu dapat hilang ketika kita semakin dapat melakukan kasih itu di dalam kehidupan setiap diri kita. Luka itu semakin sembuh, kemarahan itu semakin sirna ketika kita memulai untuk mendoakan orang-orang yang menyakiti kita. Kita semakin dapat memancarkan kasih itu ketika kita berdoa dengan Tuhan untuk Tuhan memampukan kita mengasihi orang-orang yang tidak dapat kita kasihi, orang-orang yang tidak sepemahaman dengan kita, orang-orang yang tidak sepemikiran dengan kita.
Di momen itu kita dapat mengasihi mereka. Dan di momen itu hati kita semakin lembut. Hati kita semakin memancarkan kasih. Dan di momen yang sama, damai sejahtera dan sukacita Tuhan itu ada dalam diri kita di tengah kondisi yang tidak ideal itu. Dan di momen yang sama, tips perintah yang disampaikan Allah di dalam kehidupan setiap diri kita, itu adalah satu-satunya kunci bagi kehidupan kita untuk memutuskan rantai belenggu dosa, untuk memutuskan rantai dendam itu sendiri, untuk memutuskan rantai kekecewaan yang selalu membelenggu hati kita dan diri kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah itu Tuhan Yesus kembali melanjutkan akan firman-Nya, akan khotbahnya di bukit. Tuhan Yesus menegaskan kepada orang-orang yang mendengarkan pada waktu itu, orang-orang yang sudah pernah mendengar akan pengajaran atau sudah menghidupi pengajaran, kasihlah sesama manusia dan balaslah orang-orang yang tidak menyukai engkau, dan bencilah musuhmu. Tuhan Yesus kembali menggaungkan akan pengajarannya. Ingatlah, bukankah Allah juga mengasihi semua manusia? Allah sudah terlebih dahulu mengasihi engkau, orang-orang yang juga berdosa. Bukankah Allah sudah memberikan sinar matahari dan juga hujan, bukan hanya kepada umatku saja, bukan hanya kepada umat Allah saja. Tetapi hujan dan matahari itu diberikan oleh Allah kepada semua orang. Baik kepada orang yang mencintai Tuhan maupun orang yang belum mengenal Tuhan. Dalam hal ini Tuhan Yesus ingin menegaskan, Allah yang pemurah itu, Allah yang penuh dengan kasih itu meminta dan memerintahkan kepada umatnya untuk melakukan hal yang sama seperti yang sudah Allah lakukan. Dan perintah ini adalah perintah yang mutlak dan tidak dapat dinego. Jemaat yang terkasih, pada waktu itu, ketika Tuhan Yesus mengkhotbahkan ini, di masa itu, kondisi masyarakatnya, para imam, para ahli Taurat, mereka sangat mengasihi, dapat mengasihi orang-orang yang sebangsanya saja. Tetapi mereka mengucilkan para pendosa. Mereka mengucilkan orang-orang yang dianggap memiliki ras campuran. Mereka mengucilkan dan membenci orang-orang yang dianggap bukan umat Allah. Perintah untuk mengasihi ini adalah fondasi perintah untuk keseluruhan perintah Tuhan. Kalau kita melihat akan kebenaran firman Tuhan ini, ketika kita melihat isi firman Tuhan ini, kita melihat bagaimana caranya Tuhan Yesus menjangkau orang-orang yang berdosa. Tuhan Yesus menjangkau orang-orang berdosa ini terlebih dahulu dimulai dengan kebaikan, dengan kasih itu kepada mereka. Tuhan Yesus menerima orang-orang berdosa ini. Tetapi di momen yang sama ketika Tuhan Yesus menunjukkan kasih itu, bukan berarti dia menerima seluruh tingkah laku dari orang-orang berdosa ini.
Mengasihi bukan berarti menerima kejahatan mereka. Mengasihi bukan berarti menerima dosa-dosa mereka. Mengasihi bukan berarti menerima perlakuan mereka yang salah. Tetapi mengasihi adalah suatu keputusan di mana kita memilih untuk melakukan perintah Tuhan di dalam hidup mereka. Walaupun mereka tidak layak untuk menerimanya. Dan dengan kasih yang sama, Tuhan Yesus menegaskan supaya orang-orang yang melakukan kesalahan ini supaya hidup berkenan di hadapan Allah. Dan perbuatan kasih yang terbesar yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus adalah di atas kayu salib. Ketika Tuhan Yesus ada di atas kayu salib, Dia mengasihi semua umat manusia. Bahkan ketika para prajurit yang sudah melakukan tindakan yang sangat menyakitkan, yang sangat tidak menyenangkan itu, Tuhan Yesus mendoakan mereka. Tuhan mengatakan, Tuhan, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ampunilah mereka. Dan bukankah hal itu juga terjadi dalam hidup kita? Bukankah seringkali orang melakukan kesalahan ketika orang lain melakukan kekecewaan dengan kita? Bisa jadi mereka sadar bahwa mereka melakukan kesalahan, mereka sadar membuat kita marah, mereka sadar bahwa mereka membuat kita tidak suka, tetapi bisa jadi mereka tidak sadar dengan perbuatan mereka. Karena di dalam nilai sistem pemikiran mereka, mereka menganggap apa yang aku lakukan itu adalah benar. Itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam diriku sendiri. Oleh sebab itu, di momen inilah kita butuh untuk mendoakan mereka. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, seringkali ketika kita marah, ketika kita benci, ketika kita kecewa, bukankah di momen-momen itu karena kita merasa kita tidak dapat mengubah mereka? Tetapi ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan ini, kita kembali disadarkan bahwa sebenarnya yang dapat mengubah hati manusia hanyalah Allah. Hanya Allah saja yang dapat mengubah hati manusia. Oleh sebab itu, kita butuh mendoakan mereka supaya Tuhan mengubahkan hati dan pikiran mereka. Supaya Tuhan dapat melunakkan hati yang keras, hati yang juga mungkin mereka penuh dengan luka, supaya mereka pada akhirnya dapat merasakan kasih Allah itu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ingatlah, di dalam kehidupan setiap diri kita mengharapkan persatuan dan kesatuan di dalam hidup kita. Tidak ada satu orang pun yang mengharapkan keluarga kita penuh dengan konflik. Tidak ada satu orang pun yang mengharapkan di dunia pekerjaan itu penuh dengan konflik. Tidak ada satu orang pun yang mengharapkan ketika mereka melayani bergesekan dengan sesama rekan pelayanannya. Tidak ada. Tetapi realita mengatakan bahwa baik di rumah, baik di dunia kerja, baik ketika kita menempuh pendidikan, baik ketika kita melayani, baik ketika kita ada di masyarakat, perbedaan itu selalu ada. Persatuan itu hanya dapat diikat dengan kasih. Kita dapat menerima orang lain itu karena kasih. Jangan pernah memaksakan takaran kita
kepada orang lain. Atau ketika kita menerima takaran yang dipaksakan di dalam hidup kita, kita belajar untuk kita tidak mudah marah, tetapi kita membawanya di hadapan Tuhan. Apa maksudnya takaran? Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saya yakin setiap diri kita yang ada di ruangan ini punya ukuran sepatu yang berbeda-beda. Ada ukuran sepatunya, apakah semua ukuran sepatunya sama? Yaitu ukuran sama dengan saya, ukuran 37? Saya percaya tidak ada. Sama dengan pemikiran kita. Sama dengan setiap diri kita. Tidak ada orang yang sama. Oleh sebab itu, ikatlah perbedaan itu. Cara yang berbeda itu dengan kasih. Bawa perbedaan itu di hadapan Tuhan. Minta Tuhan supaya Tuhan menjagai langkah kita. Kita doakan orang-orang yang baik pasangan kita, anak-anak kita, supaya Tuhan menjagai mereka ketika mereka bertingkah laku. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau seandainya di rumah kita atau mungkin di tempat ini tiba-tiba ada ledakan, ada letupan api. Apa respon siap diri kita? Selain lari, pilihannya adalah apakah ada di antara siap diri kita yang akan menyiramkan bensin di dalam kobaran api itu? Saya yakin tidak ada. Kalau sampai ada, kita akan mengatakan itu adalah cara yang bodoh. Kita pasti akan melakukan untuk memadamkan kobaran api dengan menyiramkan air itu. Walaupun mungkin kobaran itu tidak langsung mati, butuh proses, maka kita akan terus-menerus menyiramkan kobaran api itu dengan air. Harapannya supaya api itu segera padam dan tidak membakar lebih luas lagi. Begitupun dengan kehidupan siap diri kita. Seringkali kobaran api itu ada di dalam hidup kita. Perbedaan cara pandang, gesekan, pertengkaran, mood yang jelek, bisa jadi itu menjadi bara api. Ketidaksabaran kita bisa jadi itu menjadi bara api. Kalau kita salah menyikapinya, maka kobaran itu akan semakin besar. Ketika bad mood dari sahabat kita, dari keluarga kita, dari pasangan, anak, orang tua, kita responi dengan salah, maka kobaran itu semakin besar. Ketika ada ketidakcocokan dalam pelayanan dengan rekan kerja, kalau kita meresponinya dengan salah, maka kobaran itu semakin besar. Tetapi ketika bad mood itu diresponi dengan baik, kita menerimanya, kita memahami bahwa anak kita baru dalam kondisi tidak baik-baik saja. Mungkin ada sesuatu di sekolahnya, mungkin ada sesuatu di dunia kerjanya, mungkin ada pertengkaran atau konflik dengan temannya. Kita memahami mereka, karena kita mengasihi, maka kesatuan itu dapat terjaga, bukan? Oleh sebab itu, jemaatku yang terkasih, marilah setiap diri kita boleh tetap mengasihi, mengikat segala relasi itu dengan kasih. Dan bawalah setiap relasi itu di hadapan Tuhan. Karena setiap diri kita adalah pribadi yang lemah. Kondisi hati kita tidak selalu dalam kondisi yang baik. Oleh sebab itu, doakanlah
bawalah setiap relasi di dalam segala kehidupan kita. Semua relasi yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, bawalah semuanya itu dalam Tuhan. Tuhan percayakan keluarga, Tuhan percayakan anak, bawalah anak dan pasangan di hadapan Tuhan. Tuhan percayakan sahabat, bawalah persahabatan itu di hadapan Tuhan. Tuhan percayakan pelayanan, pekerjaan, bawalah semuanya itu di hadapan Tuhan. Jangan pernah mengandalkan kekuatan kita sendiri. Karena ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, ketika kita mengatakan, aku bisa berbuat baik sama orang lain. Perkataanku, bercandaanku lucu kok. Dan tidak akan menyakiti orang lain. Percayalah, Bapak Ibu jemaat, adik-adikku, kakak-kakakku, semuanya belum tentu sama, belum tentu diterima. Kenapa? Karena kondisi hati kita berbeda-beda. Bercandaan itu pun bisa jadi menjadi hal yang sensitif. Belum tentu hal yang pertengkaran yang ya rekan-rekan. Tetapi bercandaan yang tidak tepat pun itu dapat mengobarkan kemarahan, luka, kekecewaan dan semuanya. Bagi setiap diri kita yang kecewa, bagi setiap diri kita yang marah, bagi setiap diri kita yang mengatakan dalam pikirannya, ya ampun dia kok bisa mengatakan seperti itu sih, kok bisa buat bercandaan hal seperti ini sih. Doakanlah mereka supaya mereka memahami ada hal-hal yang dapat menyakiti orang lain melalui perkataan mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pertengkaran, perbedaan pendapat, gosip, menyepelekan orang lain, semuanya itu sangat relevan di dalam hidup kita, bukan? Kita sangat dekat dengan semuanya itu. Bisa jadi kita bersumbangsi di dalamnya, bisa jadi kita menjadi korban untuk semuanya itu. Tetapi hari ini kita boleh belajar bagaimana kita mengasihi orang lain. Bagaimana kita berperilaku untuk tidak menyakiti orang lain. Bagaimana setiap diri kita dapat menguatkan orang lain. Tetapi ketika kita merasa kecewa atau kita telah mengecewakan orang lain, doakanlah itu juga. Setiap diri kita tahu bahwa setiap diri kita selalu bisa berbeda pendapat. Oleh sebab itu, dengan kasih kita belajar untuk mendengarkan. Kita belajar untuk memahami jalan pemikirannya. Kita belajar untuk memahami tindakan-tindakan yang dilakukan. Marilah setiap diri kita memulai dari diri kita sendiri, mengasihi dan mendoakan orang lain. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan yang penuh dengan kasih, saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kau tahu bagaimana kami menjalani kehidupan kami. Banyak hal yang Engkau percayakan dalam hidup kami. Engkau percayakan untuk kami boleh menjadi atasan, Engkau percayakan kepada setiap diri kami menjadi rekan. Engkau percayakan kepada setiap diri kami untuk memiliki keluarga, anak, pasangan, orang tua, saudara, dan Engkau percayakan kepada setiap diri kami, teman, sahabat, rekan. Tuhan, Kau tahu bagaimana cara kami menjalani kehidupan kami ya Tuhan. Kau tahu akan setiap hal yang terjadi dalam hati kami, kemarahan kami, kekecewaan kami, kebaikan hati kami, tidak ada satu hal pun yang tertutupi Tuhan. Tetapi ajar kami Tuhan ketika kami sulit untuk mengampuni orang lain, mampukan kami untuk mengasihi mereka. Ajar kami untuk kami tetap ramah dengan mereka. Ajar kami untuk kami tetap
melakukan yang seharusnya kami lakukan. Ajar kami untuk mendoakan orang-orang yang menyakiti kami ya Tuhan. Tuhan, biarlah setiap diri kami boleh mengingat bahwa hak untuk membalas itu bukanlah hak kami Tuhan. Kau hanya meminta setiap diri kami ketika kami tersakiti, Kau meminta setiap diri kami untuk tidak membalasnya. Dan biarlah kami dapat melakukannya ya Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk menerima orang lain, bahkan orang yang tidak layak sekalipun. Mampukan kami untuk mengasihi orang lain, bahkan mungkin orang-orang yang mungkin sedang jatuh di dalam dosa ya Tuhan. Mampukan kami untuk mengasihi mereka, karena Engkau sudah terlebih dahulu mengasihi kami dan mengasihi mereka. Tuhan, ingatkan kami bahwa kami pun bukan manusia yang sempurna. Kami adalah manusia yang juga dapat melakukan kesalahan. Kami adalah manusia yang berdosa. Jadi sudah seharusnya kami tidak menghakimi orang lain Tuhan. Oleh sebab itu ajar kami, daripada kami menghakimi orang lain, daripada kami bergosip tentang orang lain, ajar kami untuk mengasihi mereka. Ajar kami untuk membangun kehidupan orang lain dengan baik ya Tuhan. Ajar kami untuk menerima seperti Engkau pun telah menerima kami. Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami di dalam setiap lini kehidupan kami, baik di rumah, keluarga kami, pekerjaan, lingkungan masyarakat, pelayanan kami. Biarlah Engkau boleh berkarya, biarlah kami boleh mencurahkan, mencerminkan, membagikan kasih itu di dalam setiap lini kehidupan kami. Doa ini kami jadikan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.